Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di kelas 2, tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, tepatnya di halaman 168. Pengalamanku di tempat wisata. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Ayo mengamati. Apakah yang dilakukan Benny dan temannya? Yaitu dengan study tour. Pernahkah kamu melakukannya? Pernah. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Namanya Taman Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, Benny bernyanyi lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Pemandangan. Karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Ayo mengamati. Simaklah temanmu sedang membaca puisi. Tepatkah lafal, intonasi, dan ekspresinya? Berikan pendapatmu. Misalkan lafal jelas, intonasi perlu diperbaiki, ekspresi baik, berarti sudah tepat. Ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Temanya alam, judulnya Dikala Senja. Kerangka puisinya, Bu Guru di sini akan menggambarkan puncak gunung, lautan luas, cakrawala, matahari menjelang senja. Isi puisinya sebagai berikut. Dikala senja menjelang, kupijakkan kaki ini selangkah demi selangkah, sampai juga di puncak gunung menjulang. Lautan luas biru, berhias kuning cakrawala. Matahari yang perlahan tenggelam di antara sentuhan lembut awan putih. Ini pemeriksaan hasil karya temanmu ya, nama pemeriksa misalnya Lani, tanda tangan di sini. Ini ada catatan kecil, judul sesuai tema, isi puisi supaya dikembangkan. Ayo membaca. Bacalah puisi yang kamu tulis. Benny melihat botol minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Lihat, teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman, jadi aku dan kamu tidak perlu memberi pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Ayo berlatih. Amati gambar di atas, gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang buatlah pertanyaannya, mintalah temanmu menjawabnya. Apa bahan untuk membuat karya pada gambar di atas? Jawabannya adalah botol bekas, tanah, air, dan tanaman. Ayo berkreasi. Ikutilah langkah berikut. Hiasan pot botol bekas. Tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan: 1. Pola pot bekas. 2. Cat warna. 3. Kuas. Cara membuatnya: sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja: ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Pola dibuat sesuai keinginan. Menarik karena diberi cat warna. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah: 1. Siapkan 1 botol bekas. Potong bagian samping menggunakan gunting. Buatlah lubang pada botol dengan paku. Kemudian yang ketiga, berikan lubang tersebut dengan tali untuk gantungan. Isi dengan tanah dan tanaman.
Ayo mengamati. Ukurlah botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol juga ada yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm, tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Caranya adalah dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Tinggi botol pertama 26, tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Dijawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 40 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Kerjakan dengan benar. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain keduanya? Ya, pakai diketahui. Kain 1 200 cm, kain 2 500 cm. Jadi panjang kain keduanya berapa meter? Berarti nanti kita rubah menjadi satuan meter. 200 cm ditambah 500 cm sama dengan 700 cm sama dengan 7 meter. Soal yang kedua, panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Berarti kita menjumlahkan semuanya. Diketahui gapura kanan 350 cm, gapura kiri 350 cm. Jarak kedua gapura 400 cm. Ditanyakan gabungan panjang ketiganya, yaitu dijumlahkan semua, hasilnya adalah 1100 cm. Kemudian soal yang terakhir, Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Caranya sama ya, diketahui jarak taman ke gua 70.000 cm, jarak dalam gua 20 cm. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh Benny ke dalam gua dalam satuan meter, yaitu 70.000 cm ditambah 20.000 cm sama dengan 90.000 cm. Karena pertanyaannya adalah satuan meter, maka dirubah. Kita kembali ke satuan cm, desimeter, meter. Ketika naik ke atas, kita menghilangkan 01. Ketika sampai di meter, kita sudah dapat angka 900 meter. Itu demikian pembelajaran pada hari ini. Yang sudah subscribe silahkan like video ini agar terus berkembang. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum.